So I think we have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar. Ada. Beberapa. Siapa? Sintayong bahagia, calon penyerang timnas Indonesia Mauresmo Hinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Calon penyerang timnas Indonesia Mauresmo Hinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru FC Dordrecht di akun Instagramnya, Fake Dordrecht. Winger 19 tahun itu terlihat hendak berlatih bersama rekan-rekan barunya di tim senior. Sebelumnya pada musim 2023 hingga 2024, Mauresmo Hinoke mentas bersama tim U21 FC Dordrecht. Tercatat dari 18 pertandingan, Mauresmo Hinoke mengemas 3 gol. Kelar musim 2023 hingga 2024, Mauresmo Hinoke dipanggil Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis awal Juni 2024. Saat itu, Mauresmo Hinoke dipanggil untuk menjalani trial bersama skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19. Jika tampil apik di Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke akan diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Singkat kata, Mauresmo Hinoke tampil oke di Toulon Cup 2024. Dari 5 laga, aksi Mauresmo Hinoke paling mencolok saat timnas Indonesia U19 bersua Jepang U19. Tiap kali membawa bola, Mauresmo Hinoke pasti melewati 2-3 pemain Jepang U19. Hasilnya, Mauresmo Hinoke mencetak gol tunggal timnas Indonesia U19 dalam laga tersebut. Gelar Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke bersama 2 pemain lain yakni Dion Marks dan Tim Gepen segera menjalani proses naturalisasi. Mereka ditargetkan dan diharapkan bisa dapat ambil bagian saat timnas Indonesia U19 mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Jika proses naturalisasinya rampung sebelum September 2024, ada peluang Mauresmo Hinoke dipanggil memperkuat timnas Indonesia senior saat bersua Arab Saudi, 5 September 2024, dan Australia, 10 September 2024, di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang menarik menanti kiprah Mauresmo Hinoke bersama FC Dordrecht. Jika tampil apik di masa pramusim, peluang Mauresmo Hinoke membela FC Dordrecht di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 terbuka lebar. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Sebab, lawan yang dihadapi skuad Garuda adalah tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran atau Australia. PSSI bisa saja melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain diaspora grade A, kebetulan si pemain sedang berada di tanah air. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pemain keturunan ex-Parma seharga 104,29 miliar rupiah ini bisa ubah peta kekuatan timnas Indonesia jika dinaturalisasi dan rumornya sedang dalam incaran West Ham United. Pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde, kini menjadi salah satu bek muda potensial di Eropa. Penampilan gemilangnya bersama Fenerbahce di Liga Turki menarik perhatian banyak klub besar, termasuk West Ham United dari Premier League.
Oosterwolde yang saat ini berusia 20 tahun, telah menjadi pemain kunci di lini belakang Fenerbahce. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuat ia diandalkan oleh pelatihnya. Tak heran, performa apiknya ini mengantarkannya ke timnas Belanda U21. Nama Oosterwolde semakin santer dibicarakan publik sepak bola Indonesia, terutama setelah West Ham dikabarkan tertarik untuk membelinya. The Hammers diprediksi rela mengeluarkan dana 15 juta pound sterling untuk mendapatkan jasanya. Jika transfer ini terrealisasi, Oosterwolde akan mengikuti jejak pemain keturunan Indonesia lainnya yang berkarir di Premier League, seperti Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Di sisi lain, transfer ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Oosterwolde di timnas Indonesia. Posisi bek kiri timnas saat ini terbilang cukup ramai dengan kehadiran Shane Patinama, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, dan yang terbaru Kelvin Verdong. Kedatangan Oosterwolde tentunya akan menambah persaingan di posisi tersebut. Namun, hal ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus melahirkan talenta-talenta muda berbakat yang mampu bersaing di level internasional. Situs MLS update kasus Martin Paes di CAS, sedang dipertimbangkan, tergantung penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA. Situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, mewawancarai Martin Paes seputar MLS All-Star, menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan ambisi membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Khusus untuk memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes sebenarnya telah dilantik sebagai WNI pada 30 April 2024 dengan melepaskan paspor Belandanya. Darah Indonesia yang turun dari nenek pihak ibunya, Nel Appels van Heest, yang lahir di Kediri, Jawa Timur, membuat Martin Paes memenuhi satu di antara syarat statuta FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dibawa ke CAS. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI telah membawa sengketa penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Penjelasan MLS Soccer. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer pada Rabu, 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Pada awal Juni 2024, Erick Thohir selaku Ketua PSSI mengklaim telah menemukan celah dalam kasus Martin Paes untuk bisa menang dalam banding di CAS. Bukti Erick Thohir. Erick Thohir menganggap Martin Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun, pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 diundur. Ya, kami perlu proses lagi dan sepertinya harus dibawa ke CAS karena ada sengketa bahwa Martin Paes terakhir kali bermain pada November 2020, ujar Erick Thohir. Namun, sebenarnya itu, semestinya pertandingan digelar pada Maret 2020. Karena ada pandemi COVID-19, makanya diundur. Jadi ada jeda waktu yang lama, terang Erick Thohir. Kabar dari Menpora, FIFA masih belum melihat ini sebagai sesuatu yang dimudahkan. Jadi akan kami coba ke CAS. Kita lihat nanti siapa yang menang, tutur mantan bos Inter Milan ini. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024.
Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito. Bicara tentang persiapan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang tersebut skuad Garuda masuk dalam grup dan akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Ujian pertama bagi Indonesia akan dihadapi saat melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Menghadapi lawan kuat, Shin Tae-yong diprediksi akan menambah kekuatan dengan memanggil pemain keturunan. Jens Raven jadi nama terakhir yang resmi menjadi WNI dan saat ini bertugas di Timnas U19 Indonesia. Dimas Drajat menjelaskan, ada pemain keturunan lain yang akan segera bergabung. Namun, dia tidak memberikan detail pemain yang dimaksud tersebut. Menurutnya, hadirnya pemain tersebut akan disambut positif demi menambah kekuatan tim. Apalagi, Shin cukup selektif untuk memilih pemain yang berada di skuad Garuda, mungkin saya dengar masih ada pemain keturunan lagi ya. Sesama pemain Indonesia yang berusaha keras, kata Dimas Drajat kepada media. Pemain yang sudah mencatatkan 13 caps di timnas senior ini menilai bahwa laga kualifikasi Piala Dunia akan berjalan sengit. Dia cukup mewaspadai kehadiran Jepang yang akan jadi lawan skuad Garuda. Pada pertemuan terakhir Indonesia kalah dengan skor 3-1 di Piala Asia 2023. Sangat menarik ya apalagi ada Jepang. Saya harap kita bisa maju bersama-sama, ujarnya. Menurutnya, posisi ketiga klasemen bukan hal yang mustahil mereka dapatkan nantinya, dua tim terbaik akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, posisi 3 dan 4 akan menjalani kualifikasi putaran keempat. Kalau saya pribadi di posisi ketiga, meyakinkan untuk kita. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Presiden, Ketua DPR, seluruh pimpinan Komisi 10, 3 yang terus membantu percepatan pemain Indonesia yang di luar negeri ingin membela merah putih. Nah, itu sekarang ya kita dorong ya, dan alhamdulillah terjadi, dan kita sudah mendaftarkan FIFA tadi malam. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23.
Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Ketua PSSI Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Netizen pun menilai Martin Paes sudah semakin dekat bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir mengunggah momen pertemuan dengan Infantino. Pertemuan itu dilakukan di Prancis. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih pada Infantino atas perhatian dan dukungan luar biasa yang diberikan kepada Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan itu sendiri kemudian memunculkan asumsi dan komentar di kalangan netizen. Salah satu topik yang ramai dibahas adalah soal Martin Paes. Paes saat ini sudah resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, namun belum bisa membela timnas Indonesia karena masih terganjal aturan yang ada di FIFA. PSSI sebelumnya menyatakan bakal terus mengupayakan agar Martin Paes bisa membela skuad Garuda. Selain lewat pengadilan arbitrase olahraga, CAS, PSSI juga mengupayakan berbagai cara lainnya termasuk berkomunikasi dengan FIFA. Selain komentar-komentar yang berharap Martin Paes bisa berlaga, banyak pula yang memuji pergaulan luas Erick Thohir di level dunia. Sebagai informasi, sebelum jadi ketua PSSI, Erick Thohir sempat menjabat sebagai Presiden NOC Indonesia, IOC member, dan juga masuk dalam Central Board FIBA. Riwayat itu menunjukkan Erick Thohir sudah terbiasa bersosialisasi di dunia olahraga di level internasional. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, tulis Erick Thohir. Kemudian prestasi timnas Indonesia U23 yang bisa mencapai semifinal Piala Asia U23. Untuk tim senior mampu melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini disebut tidak lepas dari perhatian dan dukungan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasihnya. Menariknya pertemuan Erick Thohir dan Infantino membuat netizen heboh. Banyak yang beranggapan ini adalah tanda positif agar masalah Martin Paes segera selesai. Aromanya Martin Paes bisa positif main nih di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Den. Apakah pertanda Martin Paes bakal ikut di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Komentar Raf. Kalau sudah salaman gini artinya apa? Ya betul, Martin Paes sudah deal. Timpal Raj adapun Martin Paes memang dibutuhkan karena timnas Indonesia bakal bertemu lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya. Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya Sinulinga. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget, tambahnya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia.